warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nita Yanti, CGP Angkatan 10 dari kelas 10.19 SMA Negeri 1 Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah. Pada hari ini saya akan melakukan percakapan praobservasi dengan rekan sejawat saya, Ibu Tursila Anjarwati. Rekan sejawat saya ini adalah guru mata pelajaran yang mampu mata pelajaran fisika. Assalamualaikum Bu Anjar. Waalaikumsalam Bu Nita. Oke, baiklah Bu Anjar. Hari ini saya ingin menanyakan kabar Bu Anjar terlebih dahulu ya. Gimana kabarnya Bu Anjar? Alhamdulillah sehat. Bu Nita gimana? Alhamdulillah sehat juga Bu Anjar. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Anjar untuk waktunya, karena hari ini saya ingin mengadakan percakapan praobservasi dengan Bu Anjar ya, terkait dengan rencana observasi saya di kelas Bu Anjar yang ingin saya lakukan supervisi atau observasi nantinya. Nah, baiklah Bu Anjar, yang saya tanyakan pertama adalah tentang tujuan dari rencana pembelajaran yang ingin Bu Anjar sampaikan nanti di kelas. Oke Bu Anjar. Oke Bu Nita, jadi berdasarkan perencanaan pembelajaran yang sudah saya buat, tujuan pembelajaran nanti akan ingin saya capai adalah yang pertama mengklarifikasikan macam-macam alat ukur. Kemudian yang kedua, harapannya peserta didik dapat mengetahui bagian-bagian alat ukur, fungsi, kemudian cara pengoperasiannya. Oke, baik sekali Bu Anjar. Jadi ada dua tujuan ya. Pertama adalah untuk Mengklarifikasi apa itu saja jenis alat ukur, kemudian fungsi-fungsinya ya dari alat ukur itu sendiri. Baik. Artinya Bu Anjar, bagaimana dengan area pembelajaran yang dikembangkan? Ya, untuk area yang ingin saya kembangkan yaitu ada dua, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuannya siswa itu harapannya bisa memahami itu tadi macam-macam alat ukurnya, fungsi, bagian-bagian, kemudian cara pengoperasiannya. Kalau keterampilan yang saya kembangkan di sini adalah berupa keterampilan berkomunikasi. Jadi nanti salah satu kelompok atau nanti kita melihat waktunya maju ke depan presentasi dan nanti yang lain menanggapi. Jadi keterampilan berkomunikasi mereka juga yang saya bangun di sini. Bagus sekali Bu Anjar. Jadi ada dua ya area yang dikembangkan, yaitu keterampilan dan pengetahuan. Baiklah Bu Anjar, selanjutnya bagaimana dengan metode, strategi atau modul pembelajaran yang dipakai atau yang dikembangkan di kelas nanti? Ya, jadi mungkin kalau untuk strateginya ya, saya menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi, itu terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian untuk metode, saya ingin pakai ceramah, diskusi, kemudian tanya jawab. Kalau modelnya saya menggunakan pembelajaran berbasis masalah. Bu Anjar, strategi yang digunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi dengan terintegrasi pada proses pembelajaran berbasis sosial emosional Bu Anjar ya. Jadi modelnya atau metodenya tadi problem based learning ya, ceramah dan juga tanya jawab. Berikutnya Bu Anjar yang ingin saya tanyakan adalah tentang media. Apa media pembelajaran yang dipakai di kelas? Ya, disesuaikan dengan tujuannya ya Bu. Jadi media yang saya rencanakan akan membawa di dalam kelas itu, saya nanti akan bawa meteran jahit. Jadi bisa ditunjukkan kepada peserta didik secara langsung salah satu contoh alat ukur itu untuk pemantiknya nanti. Kemudian saya juga ada nanti, mereka kan sudah ada buku paket ya, bisa untuk referensi belajarnya, dan saya sediakan juga LKPD menuntun mereka dalam pembelajaran nanti. Baik, bagus sekali ya Bu Anjar. Jadi media yang dipakai pun berhubungan dengan keseharian mereka ya. Jadi nggak perlu yang jangka sorong atau apa alat ukurnya ya Bu ya. Nah, kira-kira Ibu akan melakukan praktek saya untuk observasi di kelasnya hari apa Bu Anjar? Sesuai jadwal ya Bu, memang saya masuknya di kelas 10 itu pada hari Rabu jam ke-3-4. Oke, jadi saya akan mengobservasi atau melakukan supervisi di kelas Bu Anjar hari Rabu jam ke-3 dan ke-4. Iya. Nah, setelah saya nanti masuk ke kelas Ibu, saya akan melihat dan mencatat ya beberapa hal yang mungkin akan kita perbaiki bersama ya Bu Anjar. Mudah-mudahan nanti bisa berjalan lancar sehingga nanti setelah observasi kita akan kembali melakukan sesi percakapan lagi pasca observasi ya Bu Anjar ya. Terima kasih banyak untuk waktunya dan kesempatannya Bu Anjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Teman-teman semuanya sudah siap untuk belajar? Ya. Oke, sebelum kita belajar, Ibu Inanta siap untuk belajar ya? Ya. Sebelum kita ke pembelajaran, jadi Ibu Inanta lagi kesepakatan kita nih ketika pembelajaran fisika di kelas. Yang pertama, kita nggak boleh makan di dalam kelas. Oke, supaya kelasnya nanti terjaga kebersihannya. Kemudian untuk fisika disediakan 2 buku. Buku yang pertama buku catatan dan yang kedua buku Tugas. Semuanya bawa sekarang catatan dan tugas? Bawa. Sip. Ibu akan absen dulu ya hari ini. Siapa yang nggak masuk? Sepertinya satu bangku tidak ada. Repi. Iya. Tapi kenapa? Sakit. Sakit? Baru hari ini ya Repi sakit? Ya. Kalian tahu sakit apa? Enggak. Oh, iya. Jadi kita tunggu besok kabarnya seperti apa, mudah-mudahan bisa masuk kembali ya. Ya. Oke, teman-teman semuanya, pembelajaran sebelumnya kalau masih ingat kita berbicara tentang besaran dan satuan. Oke, hari ini pembelajaran kita masih berkaitan juga dengan materi sebelumnya, besaran dan satuan. Belajar apa sih hari ini? Sebelum ke inti pembelajarannya, pengen Ibu ada demonstrasi sedikit. Boleh ya Ibu minta bantuannya dari teman-teman semua, 2 untuk maju ke depan. Boleh Ramanda maju sama siapa ya? Seprian boleh. Oke, maju berhadap ke teman-temannya semuanya ya, satu di kanan dan saya ngomong. Oke, teman-teman semuanya, kalian perhatikan. Mohon maaf sebelumnya ini tanpa Ibu membedakan secara fisik dan lain-lain. Kalau kalian melihat si Ramanda dan si Seprian, kalau mengenakan baju, kira-kira ukurannya sama atau enggak? Ya. Beda. Beda. Apakah misalnya, kalau misalnya baju kan dibuat oleh seorang penjahit ya? Ya. Iya. Bisa nggak sih ngira-ngira ukuran si Ramanda dan si Seprian ini? Ngira-ngira aja supaya bisa buat bajunya. Bisa nggak? Tidak. Tidak. Maka biasanya penjahit itu punya alat. Alatnya kayak gini. Ada yang pernah lihat? Nah. Ada yang pernah menggunakan? Nah. Pernah. Kalian pernah jadi tukang jahit? Oh, iya. Untuk bajunya? Iya. Mungkin pernah lihat, pernah pegang. Tapi kalau menggunakan mungkin belum. Baju mencoba simulasi nih jadi tukang jahit. Kira-kira yang tadi kata kalian ukuran antara si Ramanda dan si Seprian itu beda. Kalau misalnya diukur pakai alat ukur yang sebenarnya kira-kira beda. Untuk ke depan, Firdaus. Ya, jadi kita mau mengukur apanya ini? Panjang celana boleh atau lebar bahunya boleh. Nanti disampaikan hasilnya ke temennya. Nah, cara mengukurnya bisa nggak? Dari angka 0. Oke, silakan. Boleh dari pinggangnya. Lihat 82. Kemudian kita Ramanda coba. Berapa ukuran panjang celana Ramanda? 88. Sama atau berbeda? Berbeda. Beda. Jadi sesungguhnya benar diukur pakai alat nih punyanya si tukang jahit, beneran ada bedanya antara ukuran si panjang celana Ramanda ya. Itulah gambaran apa yang akan kita pelajari hari ini. Jadi hari ini kita akan mempelajari materi tentang pengukuran. Nah, seperti halnya mengukur panjang baju tadi, banyak sekali besaran-besaran yang kemarin sudah dipelajari di pertemuan sebelumnya. Itu alat ukurnya masing-masing. Misal kita mengukur massa, alat ukurnya ada sendiri. Mengukur panjang, alat ukurnya ada sendiri. Mengukur suhu pun demikian, ya kan? Nah, jadi kita hari ini belajar tujuannya apa? Tujuannya adalah mengklasifikasikan macam-macam alat ukur sesuai dengan besaran yang diukur. Kemudian yang kedua tujuannya adalah memahami apa fungsi alat ukur, bagian-bagian, kemudian cara pengoperasiannya. Ya, jadi kita akan mulai itu. Nah, dalam pengukuran nanti ada 3 alat ukur yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama ada
dari ketiga alat ini nanti kita akan belajar yang tadi sudah disebutkan tujuannya mengenal fungsi, bagian, dan cara pengoperasian. Nah, itu ya. Oke. Udah selesai dulu. Kita masuk ke inti pembelajaran supaya teman-teman semuanya lebih semangat lagi. Ibu pengen adakan ice breaking, ya. Jadi silakan kalian berpasangan dengan temannya. Boleh cari pasangannya masing-masing dan berdiri. Lepas dari meja-nya. Oke, boleh diisi bagian depan. Nah, ini nama permainannya adalah mangsa dan pemangsa. Ya. Sekarang berdiri berhadapan. Kalian boleh sweet 1 kali. Sweet 1 kali. Sudah ada yang menang dan kalah? Yang menang sebagai pemangsa, yang kalah sebagai mangsanya. Jadi tugasnya mangsa semuanya perhatikan tangannya dilipat di depan begini sebagai mangsa. Sebagai pemangsa letaknya ada di samping mangsanya. Oke, sudah semua? Oke, dengarkan abang-abang. Kalau ibu bilang mendekat, dekati tangan mangsanya, tapi tidak menempel. Ya, kalau ibu bilang menjauh, maka jauhilah. Siap? Siap. Oke, kita mulai. Oke. Menjauh. 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 Mendekat. Menjauh. Mendekat. Menjauh. Tangkap. Ada yang dapat? Enggak? Tidak ada. Tidak ada. Tepuk tangan dulu. Oke, sudah semangat belajar? Silakan duduk. Oke. Ya, jadi kita masuk ke inti pembelajarannya. Pertemuan lalu kita sudah buat kelompok ya? Masih ingat kelompoknya? Masih ada kelompok panjang sesuai dengan nama besaran, kelompok massa, kelompok suhu, kelompok waktu, dan intensitas cahaya. Silakan kelompok panjang berkumpul di sebelah sini, massa, dan di sini ada kelompok suhu. Ayo, silakan berdiri sesuai kelompoknya. Yang belakang ada kelompok waktu, yang di sini kelompok intensitas cahaya. Silakan. Boleh mejanya bertemu dengan kelompoknya masing-masing ya. Ya, dipastikan dulu kelompok panjang mana? Kelompok panjang. Oke, kelompok massa. Baik, kelompok suhu. Good. Kelompok waktu. Siap. Kelompok intensitas cahaya. Oke, sip ya. Kita mulai. Ini ada LKPD yang akan menuntun pembelajaran kalian dalam kelompok. Ibu bagikan masing-masing satu. Tapi masing-masing kelompok akan mendapatkan jatah alat ukur yang berbeda. Ada mikrometer sekrup, ada neraca Ohaus, ada juga jangka Small. Ya, silakan nanti dibuka, dipelajari dengan anggota kelompoknya, perintahnya apa, silakan dikerjakan. Ya. Ditulis nama anggota kelompoknya atau nama kelompoknya, suhu, massa, dan sebagainya. Oke, sudah? Sudah belum? Silakan ditulis nama kelompoknya di paling atas, kemudian dibaca masing-masing sama kelompoknya, kemudian ikuti instruksinya dan dikerjakan. Siap ya? Oke, boleh dimulai. Ini dapat alat ukur apa? Oke, kelompok intensitas cahaya dapat alat apa? Ini adalah neraca Ohaus. Ini kelompok apa tadi? Waktu alat neraca Ohaus.
paling ini ada temen yang lain ada yang bisa jawab, kita saling melengkapi dengan dulu ya. Fokus ke Raden dulu. Ya Raden silakan dilanjutkan. Ya. Izin bertanya. Menurut referensi yang kami baca, Ya. mikrometer, sekrup, dan jangkar sorong memiliki fungsi yang sama. Salah satunya dapat mengukur ketebalan suatu benda. Benarkah demikian? Mohon penjelasannya. Oke, ini si Raden tanyanya ke ibu, tapi teman-teman semuanya yang lain boleh ada yang mau jawab mungkin? Yang lain ada yang sudah paham? Ada yang tahu jawabannya? Belum? Belum. Oke, nggak apa-apa dijelaskan ya sambil yang lain perhatikan. Jadi Raden tadi tanya fungsi dari jangka sorong dan mikrometer sekrup itu tadi dari referensi yang sudah Raden baca kok sama mengukur ketebalan. Nah bedanya apa? Jadi jangka sorong dan mikrometer sekrup itu sebenarnya memang bisa untuk mengukur ketebalan suatu benda, tetapi secara lebih spesifik dari bagian-bagiannya saja sudah terlihat. Kalau yang dapat kelompok jangka sorong misalnya ada pipanya untuk mengukur kedalaman pipa, diameter dalam, diameter luar dari sebuah pipa. Tapi kalau mikrometer sekrup yaitu mengukur ketebalan benda yang sangat tipis. Jadi bedanya jangka sorong dan mikrometer sekrup terletak pada ketelitiannya. Si mikrometer sekrup memiliki ketelitian yang lebih, iya, bagus, gitu ya. Jadi untuk mengukur benda yang ketebalannya tipis itu baiknya menggunakan mikrometer sekrup. Tapi kalau bendanya masih tebal, misalnya kayak meja, kemudian buku-buku yang tebal, itu bisa menggunakan jangka sorong. Tapi kalau kalian melihat untuk mengukur tebal kertas ini, nah tipis ya. Nah ini bagusnya menggunakan mikrometer sekrup karena ketelitiannya yang lebih teliti lagi, ya. Gimana Raden? Oke, siap. Yang lain ada yang tanya lagi? Enggak. Kalau enggak berarti dilanjutkan diskusinya. Oke, udah selesai semua pekerjaannya? Oke, bagus. Kalau sudah, Ibu minta salah satu perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya ke depan kelas supaya nanti yang lain memperhatikan dan menanggapi kelompok yang maju, ya. Kelompok mana yang siap? Oke, kelompoknya sih pasti ya, silakan maju. Ya. Yang lain perhatikan ya, Nak ya. Dari hasil diskusi kami akan menunjukkan hasil dari pengukuran neraca Ohlus, bagian-bagian dari neraca Ohlus. Bisa kalian lihat di sini ada bagian kiri ada beban, dan ini adalah beban cecer. Ini titik nol, 3 lengan, dan ini sekrup atau knot kalibrasi. Fungsi mengukur massa benda. Ketelitian 0,01 gram. Cara penggunaan: putar sekrup yang berada di bagian atas piringan neraca ke kiri kanan sampai posisi 2 garis pada neraca sejajar. Letakkan benda yang akan diukur massanya pada tempat beban dalam neraca. Geser skala mulai dari skala besar. Jika panahnya sudah berada di titik seimbang, bergantilah ke skala kecil. Jika 2 garis sejajar dalam neraca sudah seimbang, maka hasil waktunya sudah dapat, pengukurannya sudah dapat dibaca. Demikian dari kita. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan jika ada yang mau bertanya. Oke, sebutkan nama dan kelompok. Selamat, nama saya Setiana. Saya dari kelompok subuh ingin bertanya, berapakah beban maksimal yang dapat dihasilkan oleh neraca Ohlus? Apakah ada yang ingin bertanya kembali? Oh.
tingkatkan lagi. Oke, dalam hal ini Ibu pengen ada satu yang mewakili menyimpulkan pembelajaran. Siapa yang bersedia? Siap. Oke. Apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Yang lain perhatikan. Kesimpulan, manfaat kegiatan pengukur mendapatkan data atau hasil yang akurat sesuai ukuran sebenarnya dari benda yang diukur. Apabila alat ukur tidak pernah ada, manusia akan sulit menentukan ukuran baku dari benda yang akan diukur. Oke, terima kasih. Ada yang mau menambahkan? Tidak. Cukup? Kasih tepuk tangan dulu. Oke, mungkin dari itu sedikit menambahkan ya, secara garis besarnya hari ini kita sudah mempelajari tentang bagian, fungsi, kemudian cara pengoperasiannya dari masing-masing alat fisika, yaitu mikrometer sekrup, neraca halus, dan jangka sorong. Jangka sorong untuk mengukur ketebalan, kedalaman suatu pipa. Kalau misalnya mikrometer sekrup mengukur ketebalan suatu benda yang tipis. Kalau dia neraca halus mengukur massa. Oke, baiklah. Itu adalah penutup kita hari ini. Ibu ingatkan untuk minggu depan dipersiapkan kita akan melaksanakan praktikum mengukur. Kalau hari ini kita sudah kenal alat ukurnya, pertemuan depan kita akan gunakan alat Oke, ya, ada yang ditanyakan? Kalau cukup, mungkin ini Ibu akhiri. Terima kasih pembelajaran hari ini. Mohon maaf jika Ibu sampaikan ada salah. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan percakapan pas observasi bersama saya Nita Arianti, calon guru penggerak angkatan 10 dari kelas 10 2019 SMA Negeri 4. Kali ini saya ditemani dengan rekan sejawat saya, Ibu Tersira Anjarwati, guru mata pelajaran fisika dari SMA Negeri 1 dan bersama kami ada Ibu Wini Ismini selaku pengajar praktik guru penggerak angkatan 10. Assalamualaikum Bu Rini, Bu Anja. Bagaimana kabarnya Bu Anja, Bu Rini? Langsung saja ya Bu Anja terkait pertemuan kita hari ini, yaitu kegiatan percakapan pasca observasi mengenai kegiatan pembelajaran atau observasi yang sudah kita lakukan kemarin ya Bu Anja ya. Baik, langsung saja Bu Anja. Tujuannya adalah agar kita mengetahui sejauh mana proses pembelajaran pada saat observasi kita di kelas kemarin ya Bu Anja. Oke, langsung saja Bu Anja. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu Anja terkait dengan observasi kelas ini. Langsung saja Bu Anja ya. Pertanyaan saya pertama, saya menanyakan tentang perasaan Bu Anja. Bagaimana nih perasaan Bu Anja ketika kita melaksanakan observasi kelas kemarin? Awalnya sih pasti gugup sih Bu ya, malu karena kan pertama, tapi setelah dilakukan alhamdulillah. Pembelajaran yang baik ya Bu Anja. Alhamdulillah. Jadi kegiatan belajar kemarin sudah berjalan dengan baik dan lancar ya Bu Anja. Mungkin yang bisa tambahkan, bisa nggak Bu Anja menceritakan sedikit tentang awal pengembangan pada saat Bu Anja melakukan observasi kelas kemarin serta langkah-langkah dan tahapan pembelajaran apa yang sudah Bu Anja lakukan pada saat observasi kemarin? Pertama pembuatan tahap pembelajaran itu ya. Kemudian untuk area pengembangannya itu utamanya yaitu yang kembali pengetahuan dan keterampilan untuk area pengetahuan dan keterampilannya siswa menjelaskan klasifikasi apa aja bagian
pembelajaran kemarin itu sudah berjalan dengan baik, sudah lancar gitu Bu Anja? Menurut saya sih alhamdulillah sudah sedikit sudah berkembang Bu, tapi untuk kedepannya sih masih ada yang perlu ditambahin lagi. Jadi masih ada beberapa kendala ya Bu Anja. Iya. Nah, untuk Bu Anja kendala-kendala apa yang Bu Anja? Apakah anaknya sudah semuanya aktif pada saat diskusi, sudah menjalankan tugasnya masing-masing dengan baik? Apakah diskusinya itu sudah berjalan dengan suasana yang menyenangkan? Untuk kekurangannya atau hambatan yang terjadi dalam observasi ini yang dialami gurunya sih nggak lain dari peserta didiknya sih Bu ya, karena masih banyak peserta didik yang belum bisa atau kurang aktif untuk mengikuti kegiatan ini karena mereka masih ada kurang bisa masih mengandalkan temannya itu tersebut. Jadi pada saat observasi kemarin ada beberapa anak ya Bu Anjan ya yang masih kurang aktif ya pada saat berdiskusi, jadi hanya mengandalkan temannya saja. Menurut Bu Anjan kira-kira apa sih penyebabnya atau mengapa sih si anak tadi tidak aktif atau hanya mengandalkan temannya saja pada saat kita berdiskusi Bu Anjan? Yang tersebut kendalanya ini karena kan ini sistemnya kelompok Bu ya, mereka ini masih mengandalkan temannya menonton karena kan biasa Bu ya, anak-anak itu pasti kurang aktif dan mereka hanya ingin mengandalkan temannya karena kan gaya belajar mereka itu kan beda gitu Bu ya, macam-macam gitu. Mungkin yang dilakukan ini kurang dengan tipe gaya belajarnya dia gitu Bu. Jadi kalau Bu Anjan karena ada beberapa anak yang sesuai dengan gaya belajar dan kebutuhan belajar mereka ya. Jadi kedepannya Bu Anjan akan menyesuaikan dengan kebutuhan dan gaya belajar anaknya. Mudah-mudahan kedepannya jika Bu Anjan susun bisa berjalan dengan baik. Kemudian kira-kira nih kapan Bu Anjan akan merealisasikan rencana pembelajarannya? Secepatnya sih Bu, agar anak ini tidak lupa dengan yang kemarin kita kerjain, apa yang dilakukan agar melatih kedisiplinan teman tersebut agar bisa berkembang. Bagus sekali rencana Bu Anjan ya. Jadi semoga bisa secepatnya terrealisasi ya Bu Anjan ya. Mungkin juga berikutnya ya Bu Anjan yang bisa direalisasikan. Mudah-mudahan rencana Bu Anjan itu bisa berjalan dengan baik. Saya tunggu rencana atau cita-cita Bu Anjan berikutnya ya Bu Anjan ya. Kemudian sebelum saya akhiri acara kita, saya ingin mempersilakan kepada Bu Ini untuk memberikan umpan balik terkait acara observasi kita. Bu Ini silakan. Baik, terima kasih Bu Nita, Bu Majar ya. Dari hasil pengamatan saya, Bu Nita, Bu Majar, terkait dengan observasi pembelajaran yang sudah kita lakukan di kelas, gitu kan. Tadi Bu Nita sudah menyampaikan terkait dengan tujuan dari pasca observasi ini, yaitu menganalisis terkait temuan-temuan pada saat observasi pembelajaran. Tadi Bu Anja sudah menyampaikan bahwa ada masalah pada saat proses pembelajaran, tapi gitu kan, Bu Anja sudah dapat mencari solusinya sendiri, gitu kan. Dan Bu Anja juga sudah kita dari hasil pengamatan saya terkait dengan pasca observasi pembelajaran yang sudah dilakukan, gitu kan. Bu Nita sudah menyampaikan tujuan percakapan, gitu, dan juga sudah menyampaikan dari hasil analisis observasi pembelajaran yang sudah dilakukan, gitu kan. Sudah sangat baik Bu Nita, Bu Anjar, terus pertahankan dan terus lakukan, gitu kan, untuk kebaikan proses pembelajaran di kelas, gitu. Nah selanjutnya pada saat observasi, gitu kan, Bu Anjar ternyata mendapatkan seperti permasalahan ya Bu ya, permasalahan yang ada di kelas, tetapi Bu Anjar sendiri sudah dapat mencari solusi langkah apa yang harus Bu Anjar lakukan, gitu kan. Sudah sangat baik juga Bu Nita, dan tadi juga sudah ada rencana percakapan, rencana pengembangan yang akan Bu Anjar lakukan ke depan, gitu kan.
Mungkin itu saja Bu Nita untuk hasil pengamatan saya di pasca observasi ini. Terus semangat Bu Nita, Bu Anjar, dan silakan tularkan ilmu yang sudah Bu Nita dapatkan ke lokasi jawab lainnya. Mungkin cukup dari saya. Terima kasih. Banyak untuk Anda di ini sebelum saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada pelajaran ini karena telah membantu saya